Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, saya di sini bersama kami TGP Angkatan 9, saya Wahyulan Mariana berserta rekan sejawat saya yaitu Ibu Luciana Arsanti akan sama-sama berdiseminasi mengenai penerapan budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Luciana Arsanti. Kepada Ibu Luciana dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan menghadiri virtual meeting kita pada hari ini dalam rangka melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif dari kami CGP Angkatan 9. Bapak Ibu, mohon ini saya share kesepakatan bersama untuk kegiatan kita pada hari ini yang insya Allah kurang lebih nanti berlangsung selama 60 menit. Pada kesepakatan bersama ini dimohon Bapak Ibu untuk masih aktif. Nanti Bapak Ibu dipersilahkan untuk memberikan tanggapan, saran ataupun bertanya kepada kami ataupun kepada rekan yang lain. Kita akan saling berkolaborasi untuk bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Kemudian menggunakan slide berikutnya. Di sini adapun diseminasi yang akan kami sampaikan hari ini yaitu mengenai konsep inti budaya positif. Pada kegiatan diseminasi berbagi praktik baik mengenai budaya positif, hari ini ada beberapa konsep yang akan kami sampaikan. Konsep-konsep ini diambil dari modul yang sudah kami pelajari, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, di sini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Silakan dilanjutkan, Bu Ulan. Baik, terima kasih Bu Lucy. Baik, Bapak Ibu semua, tadi sudah dipaparkan materi yang akan kami bagi atau berbagi mengenai materi inti budaya positif. Yang pertama yaitu merupakan atau materi mengenai perubahan paradigma baru. Di sini materi berikutnya yaitu mengenai disiplin positif. Sebelum saya melanjutkan mengenai pemaparan apa itu disiplin positif, ada pertanyaan pemantik yang saya utarakan kepada Bapak Ibu. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah? Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa pentingnya kita menciptakan suasana positif di sekolah? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Bu Wi, ya silakan. Kedamaian di antara kepada siswa, kamu harus disiplin. Nah, di situ seringkali kita melaksanakan atau melakukan sebuah hukuman. Nah, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman, Bapak Ibu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Maksudnya di sini hukuman itu yang tidak, kalau bisa nggak usah digunakan gitu untuk kegiatan-kegiatan kita, apalagi di kegiatan di sekolah, karena nanti akan berdampak buruk atau berdampak negatif kepada peserta didik kita. Nah, selanjutnya di sini makna disiplin positif yang diutarakan oleh Diana Gosen dan Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Menurut Diana Gosen,
Disiplin yaitu cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri serta bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang dilakukan, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yaitu perilaku yang berasal dari motivasi internal murid. Disiplin positif menghasilkan murid yang merdeka. Nah, di sini Bapak Ibu bukan hanya murid sebenarnya yang kita tekankan untuk melakukan disiplin positif. Padahal Bapak Ibu berawal dari diri kita sendiri sebagai tenaga pendidik, sebagai guru yang mengawali disiplin positif ini diterapkan di sekolah. Baru akan kita terapkan dan kita tularkan kepada peserta didik kita. Kita sadar Bapak Ibu, mungkin pada saat ini diri kita sendiri juga mungkin belum bisa menerapkan disiplin positif ini dengan benar. Salah satunya nanti akan dibahas di modul berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri. Karena di sini tadi dijelaskan bahwa motivasinya itu motivasi internal, motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena disiplin itu tertanam di dalam tubuh atau jiwa raga kita, baru kita bisa menularkan atau mempraktekannya kepada orang lain dan bisa mencontohkan kepada orang lain. Tujuan untuk itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal akan dijelaskan oleh Ibu Wahyulan. Silakan, Bu. Baik Bapak Ibu, slide selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Baik Ibu Lucy, lanjut. Nah, Bapak Ibu bersiap untuk ice breaking. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap, oke. Ya. Di sini ice breaking-nya yaitu sambung kalimat dari kata terakhir. Jadi nanti saya akan membacakan kalimat pendek dan akhir dari kalimat tersebut nanti kata terakhirnya yang Bapak Ibu sambung. Saya akan memulai ice breaking ini dan saya akan lemparkan kepada salah satu Ibu atau Bapak yang ada di ruang GMAT ini. Kemudian nanti kita akan menjalankan beberapa kali putaran, nanti Ibu akan lemparkan lagi ke teman yang lain. Boleh saya lanjutkan kembali? Baik, saya akan melanjutkan mengenai motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, di sini ada 4 pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Bolehkah nanti memikirkan di mana sih dah termasuk ke dalam kriteria yang ini. Nah, Bapak Ibu, terima kasih Bu Lisa sudah mencoba. Di sini dari pertanyaan pemantik yang saya sampaikan tadi, saya akan mencoba menyampaikan ada 3 motivasi perilaku manusia atau hukuman. Di sini katanya tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang-orang lain. Di atas motivasi pertama sebenarnya Bapak Ibu. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan saya melakukannya. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan motivasi internal atau berasal dari diri sendiri, dari dalam hati atau dalam diri sendiri.
kemudian dengan memotivasi ini akan saya melakukannya. Kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka tersebut. Nah, dari 3 motivasi yang saya paparkan ini, Ibu Lisa tadi menjawab sebelumnya. Bu Ulan akan menjelaskan mengenai kebutuhan dasar manusia. Terima kasih Silakan Bu Bu. Lucy, sangat jelas sekali ya Bapak Ibu ya mengenai motivasi ekstrinsik dan intrinsik seperti itu. Baik Bapak Ibu, di sini kita lanjut mengenai kebutuhan dasar manusia. Saya yakin Bapak Ibu ini ya, karena terkait dengan kebutuhan dasar bertahan hidup terpenuhi dengan apa Bapak Ibu kalau Dari 5 kebutuhan dasar manusia itu, jika salah satu saja tidak terpenuhi oleh kita, maka hidup kita ini tidak akan lengkap ya Bapak Ibu. Jadi dari 5 kebutuhan tersebut, mudah-mudahan semuanya terpenuhi kepada diri kita. Sebelum saya melanjutkan pemaparan modul berikutnya, saya akan menyampaikan atau mengajak Bapak Ibu kembali untuk bermain. Bapak Ibu masih bersemangat untuk bermain, melakukan ice breaking? masih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di ice breaking kali ini kita akan berhitung. Kita akan berhitung ya, kita akan kembali ke masa sekolah dasar kita lalu. Mungkin kita akan merasakan kebutuhan akan kesenangan. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan clue dan Bapak Ibu. Ya Bu, ulang Bu. Oke. Jika 5 itu 4 dan 2 itu 3, maka berapakah 10? Oke, silakan Bu Betty. Ya Bu Betty. 7 ya Bu. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk Bu Betty. Kan slide berikutnya, yaitu mengenai posisi kontrol. Setelah beberapa slide yang dipaparkan oleh saya dan Ibu Ulan, saat ini kita sudah memasuki pada slide posisi kontrol. Pertanyaan pemantik. Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan pemantik. Mohon Bapak Ibu untuk bisa mencoba menjawabnya sesuai dengan pendapat Bapak Ibu. Setiap pelajaran seni tari, Rifai selalu jarang masuk. Kalaupun masuk, ia terlihat malas-malasan dalam mengikuti pelajaran tersebut. Nah, jika Bapak Ibu seorang guru, bagaimana penerapan disiplin yang Bapak Ibu lakukan? Ada yang bisa bantu saya menjawab, Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu akan marah-marah atau membiarkannya saja? Atau Bapak Ibu akan memanggil Rifai, menanyakan apa yang terjadi kepadanya, atau ada cara lain Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang mau mencoba menjawab. Mungkin Pak Zulkifli? Seandainya Pak Zulkifli sebagai guru, apa yang Bapak Ibu yang Pak Zul lakukan? Saya coba ya Bu ya. Ya silakan Pak. Di dunia nyata ada seperti itu Bu. Ya, Iya. benar Iya, sekali Pak. Pak. Jadi ya kalau saya biasanya tidak bisa langsung masuk, tapi harus izin ke piket dulu. Nah jadi saya serahkan ke piket. Nanti kalau piket sudah ngasih surat izin masuk, baru boleh ikut belajar gitu Bu. Oke. Demikian itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zul atas yang kita lakukan dulu kepada siswa kita. Baik, ada lagi yang mau mencoba yang lain Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, silakan Bu Betty.
Baik, terima kasih Ibu. Di sini sama dengan Pak Jul tadi, kasusnya saya juga mengalami begitu Bu ya. Dia tidak terlambat masuk, tapi ketika masuk kita masuk tuh peserta didik itu sudah ada di dalam kelas, tapi dia terlihat malas-malasan. Jadi saya sebagai pendidik di sini saya memanggil peserta didik tersebut, tapi tidak di kelas Bu. Ketika jam istirahat gitu, saya panggil, saya bertanya apa masalahnya sehingga peserta didik itu bermalas-malasan masuk di jam kita. Kalau saya seperti itu, Ibu. Oke, luar biasa Bu Betty, terima kasih. Dari pemaparan atau jawaban singkat dari teman-teman kita tadi, dari Pak Zul dan Bu Betty, kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Nah, dari paparan yang disampaikan oleh Pak Zulkifli dan Ibu Betty, kita nanti akan menelaah masuk ke manakah posisi yang Pak Zul dan Bu Betty sampaikan tadi. Sebelumnya, saya akan sampaikan sedikit mengenai restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih sebuah keyakinan. Di sini sampailah kita kepada bagaimana caranya kita mengontrol diri kita menggunakan restitusi tersebut. Nah, yang pertama yaitu posisi kontrol yang ada pada diri kita, yaitu penghukum. Penghukum ini sebenarnya, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin pernah kita lakukan. Sebagai penghukum, biasanya kita akan marah-marah Bapak Ibu, marah-marah kepada siswa. Siswa yang terlambat masuk, siswa yang malas. Kan ada beberapa contoh kalimat yang biasa kita sampaikan, saya yakin kita pernah melakukan itu. Seperti contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat kan? Jika kita bertanya kembali kepada hati kita Bapak Ibu, seandainya kita dimarah-marah seperti itu, apalagi kita yang guru SMK menghadapi siswa-siswa yang kita sudah dewasa, bagaimana perasaan murid kita Bapak Ibu? Tentunya perasaan murid kita akan sakit. Kemudian hasil dari penghukum tersebut, kemungkinan murid akan marah Bapak Ibu. Kemudian dia akan mendendam atau bersifat lebih agresif. Nah, kemudian saya lanjutkan pada posisi kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Nah, kita juga sebenarnya sudah melakukan ini. Membuat rasa bersalah ini biasanya menggunakan nada yang memelas, halus, kemudian sedih, bahasa tuh salah dengan apa yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Nah, pada posisi kontrol sebagai teman, biasanya ini menggunakan nada suara yang ramah dan akrab Bapak Ibu. Kemudian bisa bercanda kita kepada teman, menggunakan bahasa tubuh, mendekati murid kita dan berbicara, senyum, dan humble Bapak Ibu, ramah kepada murid. Dengan yang keempat yaitu posisi pemantau. Posisi pemantau ini nada suara datar, kemudian bahasa tubuh biasa saja atau formal, tidak terlalu berlebih-lebihan. Di sini ada contoh guru tidak menunjukkan suatu emosi. Jadi di pemantau ini guru tidak marah Bapak Ibu, tidak marah-marah, tidak mendekat-dekati, tidak berlebih-lebihan, kemudian tidak membuat rasa bersalah. Tapi murid tetap nyaman Bapak Ibu, yaitu dan pada posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Nah, pada manajer ini nada suaranya tulus dan bahasa tubuh tidak kaku. Kemudian juga melakukan pendekatan kepada murid. Saya rasa Bapak Ibu, jika Bapak Ibu melakukan posisi manajer ini, murid kita tidak Bapak Ibu marah-marahi dan tidak juga Bapak Ibu berikan kesempatan untuk melakukan kembali. Tapi Bapak Ibu di sini menanyakan keyakinan apa yang harus murid kita perbaiki dari kesalahannya. Dan perasaan murid, tentunya murid menjadi lebih percaya diri Bapak Ibu, lebih bisa mengaktualisasi dirinya untuk meyakini bahwa murid itu bisa melakukan hal yang lebih baik dari hari yang dilakukannya pada saat itu. Nah, pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah-marah. Baik Bapak Ibu, saya rasa sampai di sini dulu saya menjelaskan mengenai posisi kontrol. Dilanjutkan ke
Ibu Ulan. Silakan Bu. Baik, sangat jelas sekali ya Bapak Ibu ya penjelasan dari Ibu Luciana Arsanti ini. Give applause Bu untuk Ibu Luciana Arsanti. Oke, baik, berarti sudah sangat jelas ya, yaitu Bapak Ibu 5 posisi kontrol kita seorang guru. Kita harus berangsur-angsur dari menjadi teman, lanjut ke pemantau, dan yang bagus adalah menjadi posisi kontrol seorang manajer. Mari nanti kita berangsur mengarah ke manajer ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu ya. Lanjut ke materi yang berikutnya Bu Lucy. Sebelumnya saya sudah menyampaikan di 5 posisi kontrol yang sudah saya sampaikan segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini adalah gambar dari segitiga restitusi yang diawali dengan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu. Nah, di sini ada keterangan mengenai menstabilkan identitas. Kegiatan yang pertama yang kita lakukan pada segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Yang pada dasarnya dari segitiga. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan. Pastinya itu. Tindakan itu selalu dilakukan karena ada tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar kita. Kemudian kalau kita mau menanyakan keyakinan. Nah, pada menanyakan keyakinan ini, bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah sudah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang kita percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini segitiga restitusi yang saya sampaikan. Ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah Bapak Ibu, mari kita mencoba untuk merefleksi pemahaman kita dari materi awal tadi hingga ke segitiga restitusi ini dengan menelaah kasus yang saya tampilkan berikut. Bersama ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti. Nah, Bapak Ibu, mungkin kasusnya lebih bacakan tadi. Yang pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi? Dari langkah-langkah restitusi yang sudah saya... Silakan Bapak Ibu yang ingin mencoba menjawab. Silakan Bu Uwi. Baiklah Ibu Lucy, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya akan mencoba menjawab dari soal nomor 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Situ yang pertama sesuai dengan Ibu jabarkan sebelumnya, ada restitusi menstabilkan identitas. Yang mana menstabilkan identitas itu terdapat di pernyataan Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Dan yang kedua, langkah selanjutnya adalah memvalidasi kesalahan. Dan memvalidasi kesalahan tersebut ada di pernyataan Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Dan yang ketiga, langkah menanyakan keyakinan. Nah, dan di situ pernyataan yang menanyakan keyakinan adalah Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Seperti halnya mungkin mereka akan berdiskusi kelompok atau membuat keyakinan kesepakatan kelas seperti halnya menghargai atau menghormati guru tersebut. Guru yang dimaksud adalah guru yang bernama Ibu Eni.
dan bagaimana penerapannya di kehidupan keseharian. Aduh, Adek. Di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, yaitu Pak Hasan. Tadi Bu ya namanya Pak Hasan. Iya. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Begitu Bu. Makasih Bu. Baik. Terima kasih kembali Bu Lisa, terima kasih ya, sangat luar biasa jawabannya bahwa restitusi yang diusulkan Natali dan Vivi itu memang sesuai dengan kasus atau pelanggaran yang mereka buat. Kemudian ada beberapa langkah-langkah mengenai keyakinan kelas yang mereka diskusikan bersama pada akhir kalimat di kasus tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Posisinya maksudnya posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Dari 5 posisi kontrol yang dijelaskan di atas tadi, adakah posisi yang diambil oleh Ibu Eni? Ya silakan Bu Nova. Baiklah Bu, di sini saya akan menjawab yang nomor 3. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Nah, menurut saya posisi yang diambil oleh Ibu Eni itu posisi sebagai teman, Bu. Karena di situ ada dikatakan bahwa kerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan. Tolong bantu Ibu ya. Ayolah. Nah, pada kata ayolah, di situ Ibu Erni berusaha mengontrol, Bu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali Ibu Nova atas jawabannya, bahwa pada kasus kedua ini posisi yang diambil oleh Ibu Eni ya benar, yaitu posisi sebagai teman dengan indikator-indikator kalimat atau pernyataan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nova. Benar sekali itu indikator-indikatornya seperti ajakan menggunakan ayolah ya Bapak Ibu. Kemudian dengan nada suara yang sebagai teman atau memeles seperti itu. Next, lanjut ke soal terakhir. Jika Anda adalah Pak Hasan, tadi Pak Hasan adalah sebagai kepala sekolah. Berarti jika Bapak Ibu adalah Pak Hasan atau Bapak Ibu adalah kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Bagaimana? Yuk, ya silakan Bu Betty. Baik, terima kasih Ibu Lucy. Di sini kan jika saya sebagai Pak Hasan gitu ya Bu ya, bagaimana saya menyikapi tingkah yang ditempuh oleh Ibu Santi. Di sini saya akan memberikan apresiasi. Mungkin apresiasi yang saya berikan di sini yaitu ucapan yang saya berikan yaitu seperti kata-kata luar biasa sekali Ibu Santi. Langkah yang Anda ambil sudah langkah yang tepat di sini karena sesuai dengan langkah-langkah restitusi yang benar dan mau berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Begitu Bu Lucy. Oke, terima kasih Bu Betty, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa sekali, bahwa salah satu yang disampaikan oleh Pak Hasan yaitu apresiasi ya, Bapak Ibu, apresiasi kepada Ibu Santi yang telah melakukan restitusi untuk penyelesaian masalah yang dialami Vivi dan Natali. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan di kasus 2 ini. Sudah luar biasa sekali Bapak Ibu pemahamannya mengenai budaya positif ini, tentunya pada kasus dan penerapan posisi kontrol dan segitiga restitusi yang baru saja kami sampaikan. Baik Bu Ulan, saya rasa sampai di sini penerapan kasusnya. Silakan Bu Ulan lanjutkan. Oke. Baik Bapak Ibu semua, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua bahwa Bapak Ibu semua ini sudah paham seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Lucy tadi mengenai posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ibu Lucy, untuk slide terakhir ada yang ingin Ibu Lucy tambahkan atau langsung kita tutup Ibu Lucy?
Baik, sedikit saya sampaikan rasa terima kasih saya kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada GIMET kami pada hari ini mengenai diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kami sampaikan hari ini bisa Bapak Ibu maknai sebuah perubahan positif yang paling tidak untuk diri kita sendiri Bapak Ibu yang akan kita laksanakan terlebih dahulu, kemudian juga kita akan menerapkannya kepada teman-teman dan pastinya tentunya kepada murid kita di sekolah agar salah satunya membuat murid kita itu menjadi murid yang benar-benar sebagai murid yang berkembang sesuai dengan kodrat mereka yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya dan juga bisa menerapkan dan mengembangkan potensi-potensi mereka di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan sampai di sini saja Bu Ulan, silakan Bu Ulan tutup.